Pemirsa Anda masih menyaksikan Juru Bicara dan saat ini masih terhubung bersama Bapak Usman Kansong selaku Dirjen IKP Kementerian Kominfo. Pak Dirjen, kita lanjut ke pembahasan terkait ancaman game online begitu Pak Dirjen. Nah, kemudian untuk pengembang atau penerbit game yang apakah ada regulasi tersendiri terkait sanksi apabila game yang sudah dibuat itu sudah menyalahi aturan Pak Dirjen? Iya, jadi Kominfo berhak atau berwenang menjatuhkan sanksi, tetapi sanksinya sifatnya administratif. Ya, dari mulai teguran sampai pemutusan akses atau istilahnya pemblokiran. Jadi kalau ada penerbit game yang tidak melakukan klasifikasi tapi kemudian memasarkan gamenya itu, nah itu pelanggaran. Ya, atau ada perusahaan game yang membuat klasifikasi tetapi tidak sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo nomor 2 2024. Misalnya untuk anak usia 3 tahun, 3 plus itu ada kekerasannya, misalnya seperti itu ya. Nah, ini tentu pelanggaran. Nah, kemudian ya kalau ada pelanggaran tentu Menteri Kominfo bisa menjatuhkan sanksi atau dia tidak mendaftar. Ya, jadi tahun 2022 itu kan sempat heboh karena Kementerian Kominfo memblokir Steam. Ya, Steam itu aplikasi game, dia diblokir karena tidak mendaftar. Begitu, jadi dia tidak mendaftar, dia tidak melakukan klasifikasi berdasarkan kelompok usia tertentu, atau dia melakukan klasifikasi tetapi tidak tepat. Ya, tidak tepat, tidak sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo nomor 2 tahun 2024. Nah, jadi ada aturan ataupun sanksinya untuk penerbit yang melanggar peraturan. Baik, ada sanksi namun tergantung dengan kualifikasinya begitu ya Pak Dirjen? Betul sekali ya. Ya, Pak Dirjen, kemudian tentunya untuk menangani permasalahan ancaman game online ini salah satunya dengan pengawasan dari keluarga begitu ya Pak Dirjen, karena keluarga ini menjadi orang terdekat nomor 1. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan keluarga khususnya orang tua dalam hal ini Pak Dirjen? Iya, tentu orang tua ya harus memastikan bahwa anaknya ini mengakses game yang sesuai dengan usianya. Kita bayangkan saja beginilah film. Ya, film itu juga kan ada klasifikasinya, ada kategorisasinya atau ratingnya ya. Film semua umur, film 13 tahun ke atas, film 17 tahun ke atas misalnya, film 21 tahun ke atas. Nah, ini kan kalau film pasti ada ratingnya, pasti sudah ada. Kalau tidak mungkin ya ditayangkan di bioskop ataupun di medium-medium lainnya begitu kan. Nah, tinggal kemudian orang tua ya janganlah mengajak anaknya itu menonton film, misalnya anaknya baru berusia 7 tahun diajak nonton film 17 tahun ke atas begitu kan. Kan ini kesalahannya ada pada orang tua, bukan pada film atau bioskopnya. Atau misalnya bioskop membiarkan ya anak yang masih kecil, katakanlah begitu, dia bersama-rame nonton dengan temannya begitu film yang klasifikasinya 17 tahun ke atas. Nah, ini perlu pengawasan masyarakat ya. Jadi ini kan sebetulnya sama seperti permainan ataupun mainan fisik ya, mobil-mobilan ataupun boneka itu kan pasti ada klasifikasi umur. Ada mainan yang untuk 3 tahun plus, ada yang untuk 5 tahun plus, dan seterusnya. Nah, jadi peran serta masyarakat ini penting. Jadi peran serta masyarakat itu adalah tadi ya memverifikasi, memberikan informasi yang benar ketika memverifikasi. Misalnya kita mau nonton YouTube Kids ya, anak kita mau kita kasih nonton YouTube Kids, itu kan ada mekanisme verifikasi. Ditanya dulu anak Anda umur berapa, terus harus mencantumkan email, harus mencantumkan akun media sosial, karena dari akun itu bisa dilacak benar tidak dia usianya seperti itu begitu. Karena bisa saja kan berbohong. Nah, jadi disitulah peran orang tua. Peran orang tua ya, kalau di dalam undang-undang, peran orang tua atau peran masyarakat secara umum, itu kan diatur dalam undang-undang. Nah, kalau diatur dalam undang-undang artinya mandatori itu, kewajiban, ya bukan sukarela. Jadi sebetulnya orang tua yang tidak melakukan pengawasan pada anak-anaknya dalam kasus game online, ya misalnya maaf ya, taruhlah ada anak-anak yang melakukan kekerasan ternyata karena pengaruh game online. Dan ternyata dia memang mengakses game online yang tidak sesuai dengan usianya.
orang tua ini bisa dipersalahkan, ya bisa dipersalahkan orang tua karena tidak melakukan pengawasan. Karena pengawasan oleh orang tua atau partisipasi oleh orang tua ini adalah kewajiban, mandatori begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, pengawasan dan juga pemantauan rating terhadap game yang dimainkan begitu ya Pak oleh anak-anak. Dan Pak Dirjen, ada satu lagi pertanyaan juga terkait langkah Kementerian Kominfo untuk perlindungan anak dari dunia digital. Namun kita akan tahan dulu Pak Dirjen, kita akan membahasnya setelah jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Juru Bicara.